Ayat kursi memiliki kandungan yang sangat agung. Disebutkan di dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW bahwa ayat kursi termasuk ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Memahami Al-Quran dengan tafsir. Nabi SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Dan kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi. Lalu beliau mengatakan, mudah-mudahan ilmu menjadi jinak kepadamu wahai Abu Munzir. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi mempunyai satu lidah dan dua bibir yang selalu menyucikan Al-Malik, Allah di tiang arash. Ketika ayat kursi turun, para setan berlarian dan saling tabrak. Mereka lalu memberitahukan hal ini kepada iblis. Lalu iblis memerintahkan mereka untuk mencari tahu hal tersebut. Mereka lalu datang ke Madinah dan mendengar bahwa ayat kursi telah turun. Dan ketika ayat kursi turun, semua berhala di dunia jatuh tersungkur. Demikian juga semua raja di dunia jatuh tersungkur. Dan mahkota di kepala mereka semua terjatuh. Abu Abdillah berkata, inilah ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan menjadikan bagi pembacanya balasan pahala di dunia dan di akhirat. Dan balasan pahala di dunia adalah ayat ini menjadi penjaga bagi orang yang membacanya dari segala macam penyakit. Dalam ayat kursi ada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, yang jika asma itu dipergunakan untuk berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut. Nabi SAW bersabda, nama Allah yang paling agung yang jika berdoa dengannya niscaya akan dikabulkan terdapat dalam 3 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Hisham bin Amr, seorang khatib dari kota Damaskus berkata, adapun yang terdapat dalam surat Al-Baqarah adalah Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, dan yang terdapat dalam surat Ali Imran adalah Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, dan yang terdapat dalam surat Toha adalah wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Umar radhiyallahu anhu pernah bergulat dengan jin, lalu berhasil mengalahkannya, dan jin itu berkata, tolong lepaskan aku akan memberitahukan kepadamu apa yang dapat kalian jadikan sebagai pelindung dari kami. Lalu Umar melepaskannya dan menanyakannya. Jin itu berkata, sesungguhnya kalian dapat melindungi diri dari kami dengan ayat kursi. Abdurrahman bin Auf apabila ia ingin masuk ke dalam rumahnya, ia selalu membacakan ayat kursi di 4 sudut rumahnya. Artinya ia ingin agar ayat kursi itu menjadi penjaga di 4 sudut rumahnya tersebut dan mengusir setan dari sudut-sudut rumahnya. Keutamaan ayat kursi. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dia juga seperti orang yang berperang bersama para nabi Allah hingga gugur sebagai syahid. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi kalian SAW bersabda ketika berada di atas mimbar, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, maka tidak ada yang bisa menghalangi dari masuk surga kecuali hanya kematian. Tidak ada seorang pun yang konsisten membacanya kecuali ia benar-benar orang yang jujur atau orang yang suka beribadah. Barang siapa yang membacanya ketika ia membaringkan tubuhnya di atas pembaringan, maka Allah akan mengamankan dirinya, tetangganya, tetangga-tetangganya, dan rumah-rumah di sekitarnya. Seorang laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan seorang laki-laki dari golongan jin. Demikian diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Memahami Al-Quran dengan tafsir. Maka terjadilah pergulatan dan dimenangkan oleh manusia. Lalu manusia itu berkata, sesungguhnya aku melihatmu kurus kering dan kedua tanganmu seperti kedua tangan anjing. Apakah kalian semua memang seperti ini atau hanya kamu yang seperti ini? Jin tersebut menjawab, tidak, demi Allah, sesungguhnya aku termasuk yang kuat di antara mereka. Akan tetapi, mari kita bergulat untuk yang kedua kalinya. Jika kamu dapat mengalahkanku, maka aku akan mengajarkan kepadamu sesuatu yang berguna untukmu. Manusia itu menjawab, baiklah, dan kali ini pun manusia itu bisa mengalahkan jin tersebut. Lalu jin itu bertanya, apakah kamu membaca ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum? Manusia itu menjawab, iya, tentu. Maka jin itu berkata, sesungguhnya tidaklah ayat kursi itu dibaca di dalam sebuah rumah, kecuali setan keluar dari rumah tersebut sambil mengeluarkan angin kentut seperti suara keledai. Kemudian rumah itu tidak akan dimasukinya sampai pagi. Ada yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah laki-laki dari sahabat Muhammad SAW itu adalah Umar? Maka Abdullah menjawab,
siapa lagi selain Umar? Ayat kursi yang mengandung ketauhidan dan sifat-sifat Allah yang tinggi ini terdiri dari 50 kata, dan setiap kata mengandung 50 berkah. Dan ayat kursi ini menyamai sepertiga Al-Quran seperti yang disebutkan dalam hadis. Demikian disebutkan oleh Ibnu Atiyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Hamim, surat Al-Mu'min sampai ilaihi masir, dan ayat kursi ketika di pagi hari, niscaya ia pasti dipelihara dengan sebab keduanya sampai sore hari. Dan barang siapa yang membaca keduanya di sore hari, niscaya ia pasti dipelihara dengan sebab keduanya sampai pagi hari. Ayat kursi mencakup 10 kalimat yang berdiri sendiri. Pertama, Allah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Dia. Ini adalah pemberitahuan bahwa Allah lah yang esa dalam uluhiyahnya, ketuhanannya terhadap seluruh makhluknya. Kedua, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Artinya, dialah yang hidup kekal dan tidak akan pernah mati. Maka semua yang ada di bumi sangat membutuhkan Allah, sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan mereka. Ketiga, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Allah suci dari kelengahan dan kelalaian dalam mengurus makhluknya. Bahkan Allah senantiasa mengurus dan mengawasi setiap diri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya tidur. Dialah yang merendahkan neraca timbangan dan menaikkannya. Diangkat kepadanya amal siang hari sebelum amal malam hari, dan diangkat pula kepadanya amal malam hari sebelum amal siang hari. Hijabnya, penghalang makhluk kepadanya adalah cahaya, atau dalam riwayat lain adalah api. Seandainya dia menyingkapnya, niscaya sinar wajahnya akan membakar apa saja dari makhluk-makhluknya yang diliputi oleh pandangannya. Kalimat keempat dari ayat kursi adalah kepunyaannya yang ada di langit dan di bumi. Ini adalah pemberitahuan bahwa semua makhluknya adalah hambanya yang berada dalam kerajaannya dan dalam kekuasaannya. Kalimat kelima adalah tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Najm ayat 26 dan surat Al-Anbiya ayat 28. Hal ini merupakan bagian dari keagungan, kebesaran dan keperkasaan Allah Ta'ala, bahwa tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku datang ke bawah arasy lalu aku menyungkur untuk bersujud, maka Dia membiarkanku sampai waktu yang Dia kehendaki. Kemudian dikatakan, angkatlah kepalamu, katakanlah permohonanmu, niscaya didengar, dan berilah syafaat, engkau diberi wewenang untuk memberi syafaat. Nabi bersabda, lalu Allah memberikan suatu batasan kepadaku, lalu aku memasukkan mereka ke surga. Kalimat keenam dari ayat kursi adalah Allah mengetahui apa-apa ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ini menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi segala yang ada di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Maryam ayat 64. Mujahid berkata, maksud kalimat ini adalah Allah mengetahui apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di akhirat. Kalimat ketujuh adalah, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Maksudnya adalah, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui ilmu Allah, meskipun sedikit, melainkan apa yang sudah diberitahukan Allah kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Thaha ayat 110. Ini seperti perkataan Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam ketika melihat seekor burung kecil yang meminum air di lautan. Tidaklah ilmuku dan ilmumu mengurangi ilmu Allah, kecuali seperti air yang diminum oleh burung kecil dari air lautan ini. Kalimat ke-8 dalam ayat kursi adalah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Zamakhsyari menyebutkan ada 4 penafsiran terhadap firman Allah SWT, wasi'a kursiyuhu. Pertama, kursi Allah SWT meliputi langit dan bumi karena keluasannya. Tapi itu hanya bersifat ilustrasi atau penggambaran akan keagungan Allah. Jadi sebenarnya tidak ada kursi sungguhan seperti yang kita ketahui bersama bentuknya. Tidak ada pekerjaan duduk dan tidak ada yang melakukan pekerjaan duduk. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 67. Kedua, yang dimaksud dengan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmunya. Oleh karena itu para ulama disebut juga dengan Al-Kursi, karena ilmu adalah kursi mereka. Ketiga, yang dimaksud adalah kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kursi yang berada di arasy. Di bawah kursi terdapat langit dan bumi. Kursi jika dibandingkan dengan arasy sangat kecil sekali. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, andai kata langit yang 7
dan bumi yang 7 dibentangkan, kemudian satu sama lain disambungkan, maka luasnya tidak akan bisa menyamai luasnya kursi, melainkan seperti sebuah cincin yang diletakkan di padang Sahara. Tapi yang terpenting di sini adalah wajib beriman akan wujud arasy dan kursi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, dan tidak boleh mengingkari keberadaan keduanya. Kalimat ke-9 dari ayat kursi adalah, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Maksudnya adalah Allah tidak merasa berat dan kewalahan dalam memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, karena semua itu sangat mudah dan ringan bagi Allah. Kalimat ke-10 adalah, dan Allah maha tinggi lagi maha besar, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 9. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Ali, maha tinggi, adalah bahwa Allah SWT Al-Qahir, zat yang maha perkasa, Al-Ghalib, zat yang mengalahkan dan menguasai segala sesuatu. Metode terbaik untuk memahami ayat-ayat ini beserta maknanya yang terkandung di dalam beberapa hadis sahih adalah dengan cara yang diterapkan oleh ulama-ulama salafus saleh. Mereka membiarkan makna ayat-ayat tersebut apa adanya, tanpa takyif menanyakan hakikat tata caranya, dan tanpa tasbih menyerupakannya dengan makhluk. Memahami Al-Quran dengan tafsir.